Kenapa kamu kehilangan pekerjaanmu? Ingin balas dendam padaku? Ya, Lebih baik jangan sampai aku bertemu kalian berdua lagi. Kalau tidak, atau apa? Gadis kecil, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu membalikkan bumi. membalikkan bumi. Kalau tidak, aku akan traktir kalian berdua telur. Ini keterlaluan. Ah ah ah. Oh, Selamat datang di Shanghai. ah, Hei. Biar aku ambil foto untukmu. Oke. Lab. UPS. Wah, UPS. Cepat, cepat. Senang bertemu denganmu. Hei, tunggu sebentar. Ahaha. Kenapa kamu ganti gaya rambut? Bagaimana kamu mengenaliku? Bajumu belum ganti. Hahaha. Jangan terlalu penasaran. Rasa ingin tahu bisa membunuh kucing. Membunuh kucing. Acting. Kamu mengucapkan terima kasih pada mulai. Aku telah singgah ini. Kalau tidak aku sudah mengajakmu makan. Ya, sama-sama. Oh iya, iya, iya. Aku perlu bantuanmu. Kalau nanti kamu melihatku, bisakah kamu pura-pura tidak mengenalku? Kenapa? Apa kamu mata-mata bisnis? Oh, bukan. Aku takut bosmu akan mengenaliku. Pasti menyebalkan bekerja dengan orang seperti itu. Hampir. Aku kesini untuk kerja terjemahan sementara. Kalau dia mengenaliku, pasti dia akan cari-cari kesalahanku. Aku bahkan mungkin harus mengikuti aturan tak terucapkan. Ya, mungkin saja. Jangan khawatir. Aku pria. Oh, jangan pikir pria aman sekarang. Beberapa orang. Dia suka pria dan wanita. Nah, Izinkan aku bertanya yang penasaran. Ham, Kenapa kamu takut saat dia mengenalimu? Kamu tidak takut jika aku mengenalimu. Apa bedanya aku dan dia? lucu sekali. Kenapa aku harus takut sopir yang baik hati dan suka menolong? Hahaha, kamu lucu sekali. Sopir. Hei, Oke, maaf. hei, rapat selesai. sudah selesai. Kamu sewa penerjemah baru. Sementara. Hei, kurasa aku pernah lihat dia sebelumnya. Bagaimana dengan Shui Bing? Reaksinya cepat. Dia tidak banyak salah. Awalnya tidak lancar. Tapi kemudian lancar. Oh, parfumnya. Wah, sangat kuat sampai aku hampir sesak napas. Ngomong-ngomong, bisakah kamu ganti gambar untukku? Bagaimana dengan ventilasi ini? Bisa dipindahkan ke tempat lain? Ventilasi hanya bisa di posisi ini. Tidak bisa dipindah ke sisi ini? Sini. Mau tambah polusi udara? Kamu memang keras kepala. Aku bertanggung jawab atas yang aku tanda tangani. Oke, kita tanda tangan saja.
Oke. Ha! Halo, hei, halo. Sampai jumpa lagi, hahaha. Halo, hehe. Hei, sudah kenal. Masakan di restoran ini enak banget. Lihat ini, udangnya juga segar banget. Hei, kamu cuma makan dikit banget. Aku nggak lapar. Wah, jangan-jangan kamu juga diet. Dengar, orang harus makan telur tiap hari. Biar nutrisinya cukup. Lihat telur ini. Wah, telurnya lucu banget. Haha. Wah, enak banget. Beneran enak. Oh, apa yang salah? Antar keburu habis. Aku nggak makan, ayo pergi. Aku beneran nggak butuh. Tolongin aku dong. Aku nggak boleh dikenalin sama bos besar. Tolong, tolong. Jichuan, bisa ambilin aku semangkok sup? Yang mana? Sup sayur. Sekarang anak muda udah diet dari kecil. Xiao Qiu, kamu nggak boleh diet kayak gini. Kita penerjemah butuh energi banyak. Tahu nggak? Aku bakal perhatiin lain kali. Wah! Lapar banget kamu hari ini. Aku belum pernah lihat kamu makan sebanyak ini. Aku agak lapar. Ini bisa diminum? Kamu juga jangan kebanyakan makan. Kasih aku dikit. Telurnya udah digigit. Kokinya harus diganti. Hei, bisa nggak jangan curiga mulu? Sebenarnya, aku masih mau makan. Makan di mana? Hah, Ini buat kamu. Haha. Kamu kayak familiar. Kita pernah ketemu? Haha. Sudah pasti tidak. Haha. Apakah kamu melihat dengan jelas? Haha. Sepertinya saya punya sedikit kesan. Baiklah, pekerjaan saya sudah selesai. Kamu tidak akan memotong gaji saya, kan? Cepat bersihkan ini. Jika tidak bersih, saya tidak akan bayar. Dan saya akan telepon bosmu. Tuan Presiden, ceritakan padanya bagaimana kinerjamu. Cobalah saja. Haha. Jangan berpikir kamu hebat hanya karena punya sedikit uang. Kamu bisa. Kamu akan membayar untuk ini. Silakan pukul saja, pukul saja. Jangan berpikir kamu bisa bicara seenaknya dan dia akan percaya padamu. Biarkan saya memberitahu kamu. Saya dipilih melalui penyaringan yang ketat. Untuk dikirim ke sini. Ya, kedepannya saya tidak akan bekerja di GMF lagi. Meskipun saya menunggumu, saya masih bisa dapat pekerjaan. Halo, saya mencari Presiden Xiao. Hahaha, saya tebak dulu, oke? Kalau begitu kamu minta maaf dulu. Kenapa saya harus minta maaf? Kamu sengaja menghancurkan harta benda orang lain. Kamu juga bikin saya kehilangan pekerjaan. Kamu menyebabkan insektisi ke saya. Wah, ingatanmu bagus sekali. Kalau begitu cepat bersihkan. Dengan itu, jika catnya rusak semalaman. Pada saat itu, kamu yang harus membayar ganti rugi.
Kamu sama sekali tidak murah hati. Saya tidak pernah bersikap sopan pada wanita sepertimu. Kalau begitu saya pinjam beberapa peralatan. Oke? Permisi. Apakah kamu punya kain lap dan pembersih? Kami tidak di sini. Kamu bisa ke sana untuk melihatnya. Terima kasih. Sama-sama. Halo, boleh saya pinjam kain lapmu? Dan pembersihnya? Terima kasih. Nanti saya kembalikan. Terima kasih. Hei, Jichuan. Saya baru saja mencarimu. Aku sudah ubah pikiran. Kamu tunggu sampai aku tinggalkan Shanghai baru ambil jabatan. APA. Fokus aja sama desainmu. Sisanya serahkan ke aku. Aku janji urus semuanya dengan baik. Tuntas. Maksudmu pecat semua karyawanku, ya? Hei, jangan lupa. Aku satu tingkat lebih tinggi darimu. Walaupun aku belum ambil jabatan. Aku punya hak untuk memecat mereka. Tanpa tanda tanganku. Gak ada yang bisa dipecat. Bahkan supir. Supirnya, kamu harus panggil dia kakek H. Dia nyetir seminggu sekali. Terlalu gampang cari uang. Dia pikir DMF kita apa? Mesin cetak uang. Perusahaanku menghasilkan banyak uang. Aku punya caraku. Aku tahu perusahaan menghasilkan banyak uang. Tapi kalau ikut caraku, perusahaan bakal dapat lebih banyak lagi. Aku gak percaya sama caramu. Ayo, bisnis ya bisnis, oke? Ya, Sophie. Tolong pesan tiket pulang ke Zurich untuk Jichuan. Secepatnya. Semoga besok. Hei, kamu bantu aku pesan tiketnya. Aku perlu kasih tahu nomor paspornya. Ayo, kita sama dia. Aku yang kasih tahu. Hei, Sophie. Ya, tiketnya perlu dipesan. Tapi kamu perlu ganti namanya. Ganti namanya jadi Wang Lichuan. Halo. Hei. Kamu bilang ke ketuamu itu. Kamu bilang ya Lichuan akan berangkat lusa. Kamu. Oke, gak apa-apa. Ke papa, Lichuan. Lichuan. Hei, lupakan. Hahaha. Tenang saja, tenang. Oke, kita adalah orang yang beradab. Lepaskan. Kamu hanya punya 3 bulan untuk menyerahkannya. Dan proyek Lisa akan segera dimulai. Baiklah. Aku tidak mau kembali. Bukan aku yang mau kamu kembali. Kakek yang ingin kamu kembali. Aku tidak peduli. Bagaimana aku bisa menjelaskannya ke kakek? Aku tidak peduli. Oke, aku tidak akan menyentuh siapapun dari orangmu. Kalau begitu kamu bisa kembali. Jangan sentuh siapapun. Jangan sentuh siapapun. Baru itu benar. Kalau begitu kamu harus mengembalikan semua orang yang kamu pecat. Oh, itu tidak bagus. Prosedurnya sudah selesai. Aku akan malu. Jangan khawatir tentang formalitasnya. Bagian personalia. Cuma butuh 1 panggilan telepon saja. Baiklah. Untuk kakek, aku tidak akan berkompromi. Kamu harus ingat itu. Ya.
Halo, Boleh saya tahu siapa Anda? bersihkan nitrogen dan hidrogen. Bersihkan nitrogen dan hidrogen. Ya. Dengar aku beritahu. Jangan bersedih, aku tahu segalanya tentangmu. Apa yang kamu tahu? Kamu baru saja kehilangan pekerjaan kan? Tidak apa-apa, dengar aku. Dipecat oleh orang seperti itu bukanlah hal buruk. Seperti kata pepatah, setiap masalah selalu ada sisi baiknya. Seperti kata orang, kurangnya catkin di cabang. Masih banyak ikan di laut. Maaf. Aku tidak mengerti apa yang baru saja kamu katakan. Apa yang kurang kapas di pohon itu? Kamu orang Tionghoa? Ya, Maksudku itu. Kata-kata yang diucapkan CEO jahat itu padamu. Jangan kau anggap serius. Semuanya omong kosong belaka. Kita para pekerja harus bersatu. Bersatu. mari kita bersatu. Hei, level bahasa Inggrismu gimana? Kosakatamu pasti oke. Kalau percakapan, Gak masalah. Sebenarnya, aku kuliah di Amerika. Sebenarnya, sebelum ke Shanghai, aku kerja di sana. kamu keturunan Tionghoa Amerika? Aku orang Swiss. Aku besar di Swiss. Ngomong-ngomong, namaku Wang Yuchuan. Halo, aku Ji Xiaoqiu. Aku akan bantu Anda kerja. Jangan khawatir, pasti ku bantu. Hei, Ngomong-ngomong, bisa tolong ambilkan itu? Makasih. Besok aku ada kerjaan. Ini negosiasi perdagangan internasional. Mereka akan rapat 2 jam. Ongkos transport dan jasa terjemahannya 1.600. Aku kasih kamu 800. Awalnya aku mau pergi sendiri. Tapi kayaknya aku ribut dari aku. Jadi ku beli separuh jobnya. Seharusnya cukup buat beli susu sebulan. Ini nomor teleponku. Aku punya alamat mereka. Maaf ya. Kayaknya ada salah paham. Gak apa-apa, jangan sungkan. Gak ada halangan hidup yang gak bisa dia kasih. Aku percaya padamu. Kita bisa kerjasama, bergerak, dan bisa dapat lebih banyak peluang. Dengar, penerjemah itu profesi yang sangat menjanjikan. Aku yakin kamu bisa. Gak masalah. Hong. Tunggu sebentar. Uh. Sebenarnya, aku tidak bisa pergi besok. Aku sibuk. Itu benar. Aku baru saja kehilangan pekerjaan. Dan pasti ada banyak yang harus diatur di rumah. Tapi tidak apa-apa. Kalau kamu butuh apa-apa, telepon saja aku. Jangan khawatir, masih ada teman di sini yang siap membantumu. Dah. Ngomong-ngomong, aku lagi dekat. Tolong bayar ini untukku. Ini besok aku tugas kebersihan. Terima kasih. Dah. Selamat tinggal. Hah? Hei, Jingwen, ada apa denganmu hari ini? Dia tidak bicara sepatah kata pun sepanjang malam. Sudah jelas. CK tidak ada di sini. Ya, dia sudah lama tidak ke sini. Menurutmu, haruskah kita membantunya mencari solusi? Minta nomor teleponnya atau apa? Aku tidak segosip yang kamu kira. Bagaimana kita bisa menanyakan hal ini? Wanita jarang. Pria akan lari. Kekuatan eksternal dan mantra jahat. Halo, kepala sekolah sial. Oh, tidak apa-apa. Aku akan membayarmu biaya terjemahannya saat aku senggang. Jangan sungkan. Aku akan minta bantuanmu lagi lain kali. Oke, sampai jumpa Senin. Dah. Hei Xiao, kamu benar-benar bisa menghasilkan uang di mana-mana. Kita lulusan sekolah yang sama kan? Aku masih seniormu. Sebenarnya, aku tidak terlalu sibuk. Hei, bagaimana kalau? Hei, Xiao, kamu duluan. Hei. Ya ampun. Kamu membuatku kaget. Sudah jam 3 pagi. Waktunya tidur. Aku hampir selesai. Hei. Lihat rumahmu. Dan lingkunganmu. Ada apa dengan rumahku? Hidupku tidak berubah. Aku tidak butuh perubahan. Tahukah kamu waktu tercipta? Aha. Saat Big Bang terjadi, semuanya berubah.
Setiap menit dan detik di dunia ini sangat berbeda dari sebelumnya. Jadi waktu lahir. Tapi jika suatu hari semua perubahan berhenti, jika tidak ada perbedaan antara masa lalu, sekarang, dan masa depan, ini akan menjadi akhir waktu. Dan akhir alam semesta. Tidak ada perubahan berarti kematian. Apa hubungannya denganku? Hidup dong, bro. Hei, kamu ngapain? Kamu tidak pulang jam 3 pagi. Aku main sampai jam 3 pagi, oke. Kamu lihat. Hey. Hei, siapa namamu? Oh, Wang Lichuan. Oh, aku ingat kamu. Kalau mau datang, silakan. Oke, nanti aku tunggu di ujung bus 9033. Sampai ketemu nanti. Dah. Hei, kamu masih ada terjemahan siang nanti. Aku cari partner. Siapa? Sopir yang baru di PHK dari perusahaan asing. Just Soper, Xie Xiaoqiu. Tolong yang bisa diandalkan, oke? Dia bukan sopir biasa. Dia kuliah di AS dan juga kerja di sana. Bahasa Inggrisnya sangat bagus dan kosakatanya luas. Terus dia bahkan tidak bisa pertahankan kerja sebagai sopir. Perusahaan asing terkadang menyanyiakan bakat. Oke, percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Xiaofu, bagaimana cara naik bus ini? Berapa harganya? Cukup masukkan 2 yuan ke dalam kotak koin saat naik. Oh. Apakah kamu punya kembalian? Tidak. Boleh pinjam sedikit? Oke, tunggu sebentar. Ayo berangkat. Tuan Wang, busnya terlalu penuh. Ya, saya mengantarkan Anda sana dengan baik. Tidak perlu. Anda bisa pulang duluan. Saya butuh bantu. Aku akan menghubungmu. Ya, saya mengantarkan Anda sana dengan baik. Saya benar-benar tidak membutuhkannya. Jangan khawatir. Sembilan tiga tiga. Apakah kamu yakin tahu lokasinya? Aku yakin, seharusnya sekitar sini. Tapi kita sudah berkeliling sini beberapa kali. Ya, jangan khawatir. Saya akrab dengan jalan-jalan di Shanghai. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak percaya, lihat ini. Ini peta yang saya gambar. Saya gambar di sini. Saya gambar di sini berdasarkan ingatan saya. Ini adalah tempat yang akan kita tuju. Ini peta yang kamu gambar. Ya, Kenapa saya tidak bisa memahaminya? Kemana arah bintang dan panah-panah ini? ini adalah tempat yang akan kita tuju. Namun, tempat ini belum saya gambar. Apa? Biarkan saya yang memimpin jalan. Lewat sini. Hello, hello. Saya Xie Xiaoyu. Dan dia adalah Wang Lichuan. Kami diperkenalkan oleh Chen Meijuan. Oh, akhirnya kamu datang juga.
Saya kira kamu terjebak macet. Saya asisten manajer umum, leasing. Saya yakin Chen Meijuan sudah bilang ke kamu. Perusahaan kita mau impor sejumlah bahan dari Italia. Sekarang mereka ada 3 orang, dan siap bernegosiasi dengan kita. Mereka bawa penerjemah. Mereka semua bisa bahasa Inggris. Xiao Chou, Kakak Kilas. Rapat mulai 5 menit lagi. Kamu harus siap-siap. Siap-siap. Oh, Taidak. Aduh, aku baru ketemu 3 orang asing tadi. Bahasa Inggris mereka sama sekali nggak ngerti. Kok bisa gitu? Kemarin kan kamu paham Inggris India. Butuh waktu lama buat aku cari tahu. Salah satunya orang Prancis, 1 orang Jerman, 1 lagi Italia. Mereka semua ngomong bahasa Italia. Cuma ngerti sedikit bahasa Inggris. Dan logatnya berat banget. Aku komunikasi lama sama mereka. Entah mereka nggak paham aku atau aku nggak paham mereka. Malah bilang bahasa Inggrisku bermasalah. Mending dari awal nggak datang. Terus sekarang gimana? Bahasa asing kedua kita kan Jepang. Li Juan, kan kamu orang Swiss? Orang Swiss harusnya tahu 4 bahasa resmi. Paling nggak harusnya bisa 1. Aku bisa 3. Jerman, Prancis, Italia. Kamu genius, malaikat, dan penyelamat. Hahaha, cepetan pergi sana. Aku ada urusan lain. Dah. Hahaha. Silakan lewat sini. Masuk. Makasih banget hari ini. Kalau bukan karena kamu, aku udah mati. Sama-sama. Ini hadiahmu, Apple. Terima kasih. Hari ini kamu hebat banget. Terutama kamu. Sangat bagus. Asisten Lee, uangnya tidak sesuai. Kita sepakat 1.600 yuan. Isinya 800, dan hari ini kita ada 2 penerjemah. Kami terjemahkan untukmu dalam 4 bahasa asing. Dan kamu harus tahu Jerman, Prancis, dan Italia. Harganya beda dari bahasa Inggris. Kami tidak kenakan biaya tambah untuk ini. Itu saja. Ambil atau tidak. Aku kasih tahu kamu. Mahasiswa, seperti kamu semua penerjemah sementara. 200 per jam sudah banyak. Anggap saja kesempatan magang. Asisten. Kamu juga perusahaan resmi. Tolong jaga janji. Jangan main-main di sini. Aku masih ada kerjaan. Ini penghasilan kerjaku. Kalau tidak kasih, aku tidak biarkan kamu pergi. Hei, aku kasih tahu kamu. Aku tidak akan pakai kalian berdua lagi. Hei. Kamu pukul aku. Hei, jangan pukul aku. Hentikan. Kamu ngapain? Manajer Fang kurang bayar kami 800 yuan untuk terjemahan. Bukannya kita sepakat 1600 yuan? Dia pasti korupsi. APA. Ada APA. Mesai? Iya. Ya, terima kasih. Uang ini, kamu ambil semua. Kamu yang hidup, dan hidupmu lebih susah dari aku. Lagi pula, kamu berkelahi dengan orang lain cuma untuk bantu aku. Haha, aku tidak sangka terjemahan jadi pekerjaan berbahaya. Ngomong-ngomong, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ya, ayo kita duduk di sana. Oke. Bukan, aku bilang ini untukmu. Hei, tanganmu berdarah. Gak apa-apa, aku punya plester. Hei, dengar ya. Nanti kalau ketemu hal kayak gini lagi, jangan berantem sama mereka. Ingat sendirian dan lemah. Kamu harus belajar pakai ekspresi muka. Daripada tinju buat nunjukin marah. Kalau dia mukul, kamu bisa tatap dia. Iya kan? Kamu galak? Kamu takut? Gimana? Pasti takut kan?
Hahaha. Kan ku bilang, kamu takut sampai ketawa. Hahaha. Tempel aja. Oke, Makasih. gak apa-apa. Tahu nggak? Kalau satu orang cemberut, butuh 42 otot muka. Buat tinju cuma butuh 4 otot. Beneran? Ngomong-ngomong, aku ada yang mau bilang. Ada tempat terjemahan jam 6 nanti malam. Gimana sih? Gak Kate, mau bareng? Aku nggak mau. Itu waktuku minum kopi. Hahaha, mau minum kopi. Kamu pikir kamu kaya? Sekarang kamu cuma pekerja sementara. Penghasilanmu gak stabil. Kamu malah bilang mau minum kopi. Bercanda ya? Aku beneran nggak mau. Ayo dong. Kamu udah bantuin aku hari ini. Aku traktir makan. Uang di tangan aja belum hangat. Udah mau dipakai. Aku nggak aja ke tempat mahal. Mari kita naik taksi dulu. Aku tidak yakin bisa dapat taksi di sini. Ahaha. Taksi. Apakah kamu tahu berapa biaya naik taksi ke kota? Apakah kamu pikir kondisimu baik-baik saja? Tidak bisakah kamu menabung sedikit uang? Halte bus ada di sana. Ayo kita pergi. Licuan, ada kursi di sini. Cepat datang. Kamu saja yang duduk. Jalannya akan makin lama. Jangan berisik. Ayo duduk sini. Tidak apa-apa kok. Kamu duluan, wanita dulu. Tidak kusangka kamu begitu sopan seperti pria sejati. Haha. Aku sedang berpacu dengan waktu untuk menghafal kosakata. Hei, aku mau beritahu, sebagai penerjemah profesional, kamu harus selalu berpikir untuk meningkatkan kemampuanmu. Kamu ingat apa yang aku katakan? Aku ingat. Oke. Tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Hati-hati. Hati-hati. Aku benar-benar mengagumimu. Kamu bisa berdiri selama itu. Sudah lama aku tidak naik bus. Rasanya cukup segar. Haha. Ngomong-ngomong, UN. Aku ingat ada restoran bagus di sekitar sini. Ayo makan bersama. Oke, ayo pergi. Apakah harganya mahal? Tidak mahal. Baiklah, itu bagus. Terima kasih. Kamu yang pesan. Apa yang kamu suka makan? Masa aku bisa makan apapun yang kamu pesan? Pesan saja sesuai seleramu. Tapi jangan pesan terlalu banyak. Cuma satu hidangan saja. Makan apa yang suka? Rasa apa yang kamu suka? Haha, seperti yang aku katakan tadi. Pesan sesuai selera kamu aja. Aku suka daging sapi. Tolong bantu aku pesan beberapa hidangan. Dia suka daging sapi. Oak. Daging sapinya enak banget. Tapi porsinya agak kecil. Bilang deh, setiap kali selesai dari aku lapar banget. Pengen makan enak banyak-banyak. Wih, KWK. Jangan cuma makan makanan dingin. Ayo makan yang benar. Daging sapinya enak. Coba. Haha. Di kampung halamanku. Kita terbiasa makan appetizer dulu. Kampung halamanmu di mana? Zurich. Purre. WKWKWK. Jauh banget. Aku kenyang. Udah kenyang?
Bisa pesan dessert sekarang? Ham. Dessert. Ini dessert kalian. Beneran? Hei, pelayan. Kamu salah nulis. Kami cuma bayar 180. Kamu tulis 1000. Cuma salah tulis sedikit desimal aja. Nona, kamu beneran habisin 1800 yuan kali ini. Coba dicek lagi baik-baik. Gak usah. Makasih. Kenapa pesen makanan semahal itu? Kerja ini ada apa? Kita rugi. Maaf ya. Aku tadi fokus pesen aja. Gak lihat harganya. Waduh, bilangin deh. Mulut ini kayak sumur tanpa dasar. Kamu tahu udah habis berapa duit kita? Ah, yang makan banyak menang taruhan kecil. Aku akhirnya tahu kenapa kamu dipecat. Jujur aja, apakah kamu menggelapkan dana publik? Lupakan saja. Kamu baru saja dipecat. Kamu pasti butuh waktu untuk beradaptasi. Aku beri kamu masa transisi. Pelayan, tolong bungkus makanan yang belum habis. Bungkus saja. Ya, Cuma sedikit. Masih mau dibungkus? oke. Jangan dibungkus, tapi jangan disia-siakan. Meski cuma sedikit, tapi nilainya setidaknya 180. Harus kunyah pelan-pelan. Oke, turunkan aku di sini saja. Aku naik bus dari sini. Aku harus kerja malam ini. Masih harus kerja? Ya. Kamu sangat butuh uang ya? Karena aku sendirian di luar. Dan cari uang untuk jaga-jaga. Dan adikku sebentar lagi kuliah. Aku harus cari uang kuliah untuk dia. Aku sangat menghargaimu hari ini. HM. Kamu harus ambil ini. Ini kan tugasmu. Aku cuma datang bantu. Dan belajar sedikit. Kamu pantas dapat. Lagipula, kamu punya keluarga untuk hidupi. Mari kita bagi uangnya. Adil. Dan tidak ada yang merasa buruk. Kalau mau begitu jelasnya. Kalau mau jelasnya, aku juga harus kasih uang makanmu. Baiklah. Aku kasih tahu. Penghasilan penerjemah sementara. Sangat tidak stabil. Jadi kamu masih harus kerja keras. Jangan pikir 800 yuan itu banyak. Kaum proletar di seluruh dunia harus bersatu. Haha. Jangan, nanti kita bicara lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hai. Hai, Xiaofu. Bisa jemput aku? Pak, totalnya 68 yuan. Oke, ini. Nona, kopi kamu sudah siap. Maaf sudah menunggu lama. 20 yuan, terima kasih. Pacar kamu sudah nungguin kamu 2 jam. Wow, dia baik banget sama kamu. Beneran? Lanjutan. Hai, ada apa? Coba kamu tanya dia. Hari ini kamu ketawa terus, mulutmu hampir sobek. Wah, beneran? Sudah kubilang. Jangan bergosip. Ceka datang. Nona, rambutmu cantik sekali. Dipotong di mana? Haha. Tunggu sebentar, aku bir. Terima kasih. Oh, rambutmu memang cantik. Kopinya sudah habis. Harus aku antar ke dia? Ah, tunggu. Ini kopi kamu. Dia minum kopi biasa ukuran sedang hari ini. Kami ambil. Ambil kalian. Oke. Pak, cangkirnya. Maaf, aku tidak sengaja. Aku benar-benar minta maaf. Ini. Tidak apa-apa.
Ada APA? Oh, Ada APA? Maaf. Aku tidak sengaja. Kalau sengaja, kalian berdua cari tisu dan cepat bersihkan. Maaf. Cepat, Pak. Maaf, dia baru di sini, jadi dia masih canggung. Kasih daftar cuciannya. Nanti aku ganti. Bukan, tadi aku tak sengaja nyenggol dia. Komputermu gak kenapa-kenapa. Komputernya baik-baik saja. Aku buatkan kopi baru untukmu. Gak usah, makasih. Aku juga mau pergi kok. Aku pergi dulu ya. Terima kasih. Listen. Maaf ya. Wang Lichuan. Aku minta maaf banget tadi. Tapi makasih udah belain aku. Gak apa-apa, kan kamu tadi gak tahu itu aku. Pasti kamu kaget ya? Iya, kok bisa kebetulan banget sih? Kapan kamu datang lagi? Iya, aku sering ke kafe ini. Oh, nanti kalau kamu datang lagi, aku ganti. Wah. Buat perbaikan komputer. Gak usah. Siang tadi kamu udah banyak bantu aku. Aku aja belum masih terima kasih yang benar. Betul. Harusnya aku yang bayar. Uangnya harus aku ganti. Beneran gak usah. Aku tahu kamu baik hati, tapi aku gak boleh manfaatin kebaikanmu. Lagi pula kamu lagi susah banget sekarang. Di saat ini, pasti butuh komputer buat cari kerja. Kalau kamu maksa gini, aku gak bakal ke toko ini lagi. Mau kamu pergi mana? Aku bisa cari kamu. Harus aku ganti. Dah. Xie Xiaoqiu, masak sini. Xia Xiaoqiu. Biasanya kelihatannya santai aja. Harusnya ada daya tahan dong. Lihat cowok ganteng harusnya tenang. Kamu bukan orang pertama yang menumpahkan kopi ke dia, kan? APA. Apakah dia tampan? Dia punya janggut. Dan terlihat kotor. Oh, APA yang kamu tahu? Ketampanan ada di janggut. Itu yang namanya bergaya. Itu yang namanya maskulin. Kamu tahu, punya janggut bikin pria terlihat lebih jantan. Menurutku dia terlihat seperti pembunuh profesional. Kalau kamu tidak berpikir begitu, kenapa kamu menumpahkan kopi ke dia kalau kamu tidak merasa dia tampan? Aku melakukannya secara tidak sengaja. Hei. Biarkan aku bicara tentang dia. Xia Xiaoqiu. Wajar kalau kamu naksir dia. Aku biasanya tidak bergosip. Tapi hari ini, aku harus mengatakan sesuatu padamu. Semua terserah padamu. Jangan terlalu banyak menginvestasikan perasaan pada pria ini. Jia tidak pernah melihat perempuan sekra langsung. Terserah kamu mau mendengarkan atau tidak. Semuanya, aku mohon jangan membuat mitos tentang CK ini. Dia mungkin cuma orang biasa. Orang biasa bisa mengendarai mobil mewah. Dan orang yang mengendarai mobil mewah belum tentu miliknya. Dia mungkin cuma sopir. Itu benar. APA? Ya, tidak juga. Apakah kamu tahu kenapa banyak gadis menikah dengan pria yang salah? Karena mereka tidak bisa menilai kualitas seorang pria. Hanya ada satu bangsawan dalam 3 generasi. Kamu bisa tahu dari temperamen dan perilakunya. Tentu saja, kamu mungkin tidak mengerti. Cukup lihat tip yang dia berikan padamu. Kamu pasti tahu dia definitely bukan sopir. Menurutku, menemukan pria miskin sama mudahnya dengan menemukan pria kaya. Kalau tidak, mengapa 7 bidadari memilih penggembala sapi? Adapun dengan siapa orang lebih bahagia? Memang sulit dikatakan, haha. Itu masuk akal. Apa yang benar sih? Cepat kerja. Apakah kamu dengar aku? Oh. Ini. Pak Wang, ulang tahun pertama anak ini. Istri saya bilang saya harus kasih ini ke Bapak. Ah. Terima kasih. Sudah tahunnya. Wah, cepat sekali ya. Kenapa telur ini warnanya merah? Oh, ini tradisi. Teller merah melembangkan kemakmuran. Dan kelengkapan. Serta kehidupan yang tak berujung. Pak Wang, terima kasih sudah mempertahankan pekerjaan saya. Bapak bilang kalau di saat genting ini, saya kehilangan pekerjaan. Saya benar-benar nggak tahu gimana jelasin ke istri dan anak. Jangan terlalu tegang. Dengan keahlian Bapak yang bagus, cari kerjaan baru pasti nggak susah. Pokoknya, saya ucapin terima kasih atas nama keluarga saya. Sama-sama. Ngomong-ngomong, saya mau Bapak urus sesuatu di bagian administrasi. Untuk mengelola dokumen. Supaya nggak ada yang bilang kerjaan Bapak nggak penuh. Bapak keberatan? Enggak, saya nggak keberatan. Pak Wang, jangan khawatir. Saya akan kerja keras. Oke, silakan Bapak lanjutkan. Saya duluan ya. Oke, hati-hati di jalan.
Terima kasih. Hey, President Wang. Hei. Xiaohua baru bilang ke saya. Kita bayar uang muka besar 20 juta yuan. Iya. Kita bayar duluan. Lisa bilang lunasin di akhir tahun. Mereka bahkan gak tanda tangan kontrak utang atau surat hutang. Bapak tahu kan? Waktu Frank masih hidup. Yeye dan Frank cuma ngomong aja. Bapak tahu Frank itu cukup bisa dipercaya. Lisa Buchan Frank. Ini proyek besar pertamanya yang tangani di Fang. Masa dia suruh kita bayar tanpa bukti apa-apa? Kalau dia nggak bayar balik gimana? Kita bakal nggak ada yang bisa dimakan. Dan setelah Frank meninggal, hampir terjadi perkelahian di keluarga Fang. Siapa yang tahu berapa lama Lisa bisa tahan di posisi ini? Kalau kita minta kontraknya sekarang, pasti bakal bikin Lisa marah. Jadi aku nggak tanya Lisa. Aku cari Jack, si Kasim. Jack. Sang. Jack malah lebih susah diajak bicara. Kok kamu tahu? Kamu udah ngobrol sama dia. 20 juta. 20 juta itu jumlah yang nggak kecil. Aku hampir bertengkar sama dia lewat telepon. Dia bilang aku harus langsung ke Lisa. Lisa ada di Tiongkok. Baru aja sampai. Dia kesini buat inspeksi proyek di Qingdao. Desainnya udah mulai? Ah, baru aja mulai. Ayo kita cari dia. Enggak. Kamu pasti yang paling jago soal ginian. Jangan bawa aku. Oh, aku nggak nyaman di depan Lisa. Oak. Kamu insecure. Udah deh, kamu pasti bisa. Dia mau kita kerjain bareng. Jadi kalau aku lanjut, bisa bantu aku ngalusin situasinya? Halo, selamat datang. Halo, Aku mau tanya komputer ini harganya berapa? 20.000 yuan. 20.000. Soalnya spesifikasinya lumayan tinggi. Dan harganya juga worth it. Biar aku kasih contoh. Kalau komputernya kena air, perbaikannya kira-kira berapa? Maksudnya motherboard-nya. Bagian QWERTY-nya. Tergantung situasinya. Paling nggak 2.000 yuan. 2.000 yuan. 2.000 yuan itu belum tentu bisa benerin dengan baik. Tergantung situasi sebenarnya. Ah, terima kasih. Wah, 2 hari ini kerja saya sia-sia. Halo, Presiden Xiao. Maaf, saya sangat sibuk beberapa hari ini. Pertama, buat kontur dan rapat negosiasi. Saya tidak punya waktu luang sama sekali. Oh, ini gaji Anda. 2.400 yuan. Terima kasih. Lain kali, berikan saja nomor kartu bank Anda. Lebih mudah bagi saya untuk transfer langsung. Presiden, Anda sudah membayar hadiah saya. Dan bahkan mengajak saya ke restoran sebaik ini. Anda benar-benar terlalu banyak mengeluarkan uang. Tidak apa-apa, makanlah lebih banyak. Ya, Bagaimana? Bagaimana rasanya bekerja di GMF? bagus. Apakah GMF Mitra Jiutong? Tidak, kami hanya kerja sama per kasus. Kami sempat berpeluang kerja sama lama. Kami janjian bahas detail hari ini. Tapi dibatalkan lewat telepon kemarin. Jadi saya pikir kita tunggu sebentar. Anda sebentar lagi lulus? Masih 1 tahun lagi. Sudah mulai cari kerja? Belum. Anda harus tetapkan target lebih awal. Bagaimana? Tertarik kerja di Jiutong? Ya, saya tertarik. Bukan dipaksa, cuma tanya. Saya sedang persiapan ujian masuk pasca sarjana. Ujian masak pasca sarjana. Ya. Ujian pasca sarjana itu bagus. Untuk profesi kami, standar profesionalnya semakin tinggi semakin baik. Mari kita jaga kontak. Kami di Jiutong sangat butuh orang seperti Anda. Penerjemah paruh waktu. Selama Anda telepon, saya pasti datang. Make it. Ya, Kayaknya nilai akademik lo pasti bagus banget. Gue lihat di CV lo menang beasiswa Red Ray. buat itu. Buat bayar uang kuliah. Dulu gue juga kayak lo. Gue mahasiswa dari luar kota. Keluarga gue miskin. Dan gak ada saudara yang bisa bantu. Gue harus ngandalin diri sendiri. Bang, lagi cerita sejarah perjuangan lo ya? Terus sekarang lo udah sukses. Dan udah buka perusahaan sendiri. Sukses di Shanghai emang namanya gagal, oke? Ini baru awal. Waktu pertama kali gue ke Shanghai, gue cuma anak kampung yang polos. Polos. Percy. Dan gampang dibodohin. Di mana-mana gue nggak disukai. Dan sering banget jatuh. Haha,
Pasti dulu lo banyak susahnya ya. Tapi sekarang sih udah oke. Lo udah gede. Lo juga pasti bisa. Iya. Cepetan makan. Enak. Makan yang banyak. Lihat. Halo. Halo. Kayak biasa aja. Iya. Lo duluan aja tungguin gue. Gue bentar lagi nyusul. Ayah. Bukan, maksud gue lo duluan duduk. Gue bawa kopinya bentar lagi. Gak usah bayar. Wah. Cowok gede pakai baju ungu. Namanya elegan. Kenapa lo pegangin? Takut lo kegirangan sampai mimisan. Mau gue bantu carikan cara? Biar gue bikin kesempatan buat lo tumpahin kopi ke dia. Gue kasih tau ya, paling bagus di posisi celana yang ini. Kamu bisa bilang, oh maaf. Lalu kamu bisa bantu dia bersihkan. Oke, serius dong. Serius dong. Lihat aku, gimana penampilanku? Oke nggak? Iya, oke. Dia bilang oke. Oke nggak? Dia bilang oke. Sangat oke. Ha. Hei, hebat dia bisa ngedeketin nggak? Kan bilang jangan bergosip. Kayaknya nggak bisa. Kamu yakin bisa? Aku taruhan 1 yuan. Taruhan 1 yuan buat apa? Aku taruhan 1,5. Satu yuan. HM. Jingwen. Ada sesuatu. Aku mau cerita sesuatu. Ada APA? Tentang Keka yang kamu sebut tadi. Sebenarnya aku kenal dia. Dia udah nikah. Dan punya 2 anak. Dulu dia kerja sebagai istri perusahaan asing. Jadi dia nyetir mobil mewah. Nggak, maksud kamu apa? Maksudnya APA? Sekarang dia nganggur. Lagi cari kerja. Nggak, ceritanya beda banget sama yang kamu bilang. Beneran. Soalnya dulu aku kerja sebagai penerjemah sementara di perusahaan itu. Jadi aku pernah lihat dia beberapa kali. Kamu bilang dia udah nikah. Cincinnya mana? Mungkin dia lupa. Xia Xiao Qiao, Odar Da Jangon Bergesep. Sebenarnya, aku kasih tahu. Menurut analisaku, dia setidaknya punya harta 1 miliar yuan. 1 miliar. Nggak mungkin. Aku udah bantu dia cari kerja beberapa kali. Masa dia masih butuh kamu bantu cari kerja? Kamu tahu berapa harga jam tangan di tangannya? Berapa harganya? 3.000. Dia mampu membelinya. 300.000. Hahaha. Aku ditipu. APA maksudnya? Dia bilang aku ditipu? Atau dia yang ditipu? Aku ditipu. Itu tidak mungkin. Kalau begitu dia yang ditipu. Jangan dia beli yang palsu dengan 300.000? Oh, berarti aku benar-benar ditipu. Hai. Ini sandwich tuna yang dikirim dari toko kami. Saya tidak tahu apakah Anda suka. Uangnya sudah dibayar. Saya yang traktir. Terima kasih. Hei, kamu punya komputer baru. Ya, Ini 2.000 yuan untuk biaya perbaikan. Saya tidak tahu apakah cukup. ambil saja. Saya tidak butuh. Tidak, ini harus diberikan kepadamu. Tidak, sungguh. Kamu masih pelajar. Kamu lebih butuh daripada aku. Tapi kamu menganggur dan harus menafkahi keluarga. Setelah itu, saya harus mengganti kerusakan properti. Dan kamu lebih butuh bantuan daripada aku. Kamu harus belinya. Ambil saja. Sebenarnya, saya tidak butuh bantuan sebanyak itu. Xiao Qiu. Sebenarnya, ada sedikit kesalahpahaman antara kita. Kesalahpahaman apa? Saya bukan supir sama sekali. Dan saya tidak punya pekerjaan.
Begini. Supir saya kehilangan pekerjaan. Kakak saya memecatnya. Kakakmu. Bos besar. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah meminta sopir itu kembali bekerja. Keluarganya yang 4 orang bisa mendapatkan makanan lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Xiao Qiu. Wang Lichuan, kemasi barangmu. Ikut aku keluar. Xiao Qiu, dengarkan aku. Aku suka mobil. Dan aku suka mengemudi. Ya, kapan kamu berpikir aku cuma seorang sopir? Dan aku tidak pernah bilang aku sopir. Mungkin penampilanku memang seperti sopir. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku saat itu? Aku awalnya tidak mau datang ke sini. Kalau ada sesuatu yang mau katakan, kata saya. Oke. Aku tadinya mau memberitahumu. Tapi kemudian kita bertemu lagi. Lalu kita bertemu lagi. Lalu bertemu lagi. Ya, terus kita bertemu lagi. Kita terus bertemu dan bertemu. Tapi apa hubungannya itu dengan kamu tidak memberitahuku? Kamu sangat ramah padaku. Aku tidak tega menolakmu. Hahaha. Aku tidak bisa menolak. Aku pikir kamu butuh uang. Jadi aku memberimu setengah dari semua kesempatan kerja. Aku tidak bermaksud menipu uangmu. Waktuku sama berharganya dengan waktumu. Aku cuma hidup 5 jam sehari. 5 jam. Aku harus hidup setiap hari. Biar bos sholat dan ngasih makan keluarga. Aku berharap setiap menit bisa diubah jadi uang. Wang Lichuan, Tuan Wang. Kalau kamu mau main-main, pergi ke tempat lain. Aku tidak mau main sama kamu. Dan kalau kamu berani datang ke kedai kopi kami lagi, aku akan memukulmu setiap kali melihatmu. Dan kalau kamu berani datang ke kedai kopi kami lagi, aku akan menyiram kopi ke badanmu setiap kali melihatmu. Apa yang kamu carikan kepada pelanggan di luar tadi? Aku tidak berani berteriak kepada pelanggan. Untuk apa kamu berteriak? Apakah kamu ingin mengusir pelanggan kita? Kamu kira bajingan ini sepengatur itu? Tidak akan datang karena aku bilang begitu. Kalau begitu, aku ke kamar mandi dulu. Xiao Qiu. Ini yang disuruh CK untuk saya berikan padamu. Aku tidak segosip seperti kamu. HMPH. Kemana arah bintang dan panah ini menunjuk? Ini adalah tempat yang akan kita kunjungi. Tapi, saya belum selesai menggambarnya. Kamu sangat baik sama aku. Aku tidak bisa menolaknya. Aku pikir kamu benar-benar butuh uang. Aku memberimu setengah dari semua kesempatan kerja yang aku dapat. Wang Lichuan, Tuan Wang. Kalau kamu mau bermain-main, cari tempat lain. Aku tidak mau bermain denganmu. Selain itu, jika kamu berani datang lagi ke kedai kopi kita, aku akan menyiramkan kopi ke wajahmu setiap kali aku melihatmu. Sudah hampir 4 bulan. Kenapa CK belum datang juga? Aku rasa piring-piring ini pasti sakit. Piring ini sakit parah. Ini semua salahmu. Kenapa kamu bertengkar dengan CK? Jingquan, dia sudah menunggu dia sejak lama. Sampai kehilangan akal. Kebahagiaan seumur hidup seorang wanita dirusak olehmu.
Cukup bicara. Kau sudah saling salah, telinga saya sudah capek mendengarnya. Menurut saya CK bukan orang baik. Kita harus bersyukur karena Jingwen tidak jatuh ke tangannya. Hei, kan dia sendiri yang ingin jatuh ke tangannya. Ada apa denganmu? Dia belum jatuh ke perangkapnya. Tapi kamu yang sudah tergila-gila padanya. Xiao Tong, pergi cuci toilet. Xiao Qiu, buang sampainya. Nona, ada uang receh? Tidak. Oh, pinjam uang di kali rokok. Pasti ada uang di dalam tasmu. Tidak. Aku cek dulu. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Kamu ngapain? Xiaoqi, kamu ngapain? Lepasin. Tolong. Xiao Qiu. Kamu baik-baik saja? Masuk mobil, aku antar kamu pulang. Xiao Qiu. Xiao Qiu. Kalau kamu terus berdiri di sini, mau dirampok lagi? Masuk mobil. Ada yang pernah bilang nggak? Dalam situasi seperti ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah meletakkan semua barangmu. Dan langsung kabur. Ada uang banyak di tasku. Yang bisa beli nyawamu. Aku pakai 2.000 yuan yang masih aku putar ke kamu. Aku simpan di tasku cuma buat dikembalikan ke kamu kalau ada kesempatan. Aku minta maaf soal kejadian kemarin. Tapi mengingat aku penerjemah yang kompeten, tolong maafin aku. Aku tahu kamu nggak butuh uang ini. Tapi kalau kamu nggak mau, aku akan bayar tiap ketemu kamu. Ya, aku nggak ambil uangnya. Kalau kamu merasa malu, traktir aku makan aja. Boleh. Ada warung makan di jalan depan. Aku sering ke sana. Boleh kan? Warung makan. Oke. Warung makan itu apa? Warung makan. Nanti kamu tahu kalau udah ke sana. Biar aku kasih tahu. Ini bukan berarti aku maafin kamu. Terima kasih. Ayo pergi. Ya, Selamat datang kembali. Lama nggak datang ke toko kami. Kamu takut sama aku? Aku baru saja dinas ke Qingdao selama 4 bulan. Kamu bilang Shanghai luas banget. Kenapa suka datang ke toko kami? Karena bersih, dan parkirnya gampang. Ada pertanyaan lain? Nggak. Hei, aku baru sadar. Pengetahuanku memang kurang. Waktu itu kamu kan nganggur. Kok bisa bawa mobil ke toko kami lagi? Kamu pasti nggak supir, kan? Iya kan? Gimana ya pikiranku? Aku paham tebakanmu. Waktu kecil, aku suka banget sama mobil. Dulu pernah. Aku pengen jadi mekanik mobil kalau udah gede. Serius, Boleh cerita? Gimana rasanya jadi penerjemah? Rasanya baru ya? Rasanya agak
Diremehkan. Diremehkan. Penerjemah itu profesi yang mulia. Bukan maksudku begitu. Ya udah. Aku jelasin singkat struktur GMF ya. Kakekku ada di posisi ini. Di bawah kakek, ada kakakku. Ada juga dewan direksi. Lalu di bawah ketiganya, ada cabang-cabang. Perusahaan. Di bawah perusahaan banyak departemen. Departemen saling gabung. Antar departemen. Terus turun lagi. Sampai paling bawah. Paling bawah. Di paling bawah, ada perusahaan bahan bangunan. Sangat rendah. Apakah kamu mengerti? Bagaimanapun juga, perusahaan bahan bangunan ini adalah perusahaan Italia yang kamu buatkan peta terakhir kali. Perusahaan Italia yang kamu perkenalkan padaku untuk diterjemahkan. Kita bahkan sempat bertengkar. Ya. Iya, itulah perusahaan bahan bangunan itu. Oh. Jadi sepertinya kamu ada sedikit hubungan dengan itu. Lebih dari sedikit. Aku tidak tahu. Jika aku bertemu orang-orang itu ketika kembali ke markas, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan kepada mereka. Maka kita semua akan rugi. Itu adil. Jadi kamu bisa memaafkanku. Akankah kamu datang ke toko kami lagi nanti? Apakah kamu ingin aku datang? Ah? Hahaha. Aku hanya ingin mengatakan bahwa sebenarnya banyak orang yang berharap kamu datang. Jika kamu ingin aku datang, aku akan datang. Hahaha. Sebenarnya hari itu, kata-kataku agak terlalu kasar. Sebenarnya, aku memang seperti ini. Tolong jangan diambil hati. Tolong maafkan aku. Ayo, kita minum gelas ini. Dan dendam kita akan lunas. Sulang. Aku tidak minum alkohol. Pertama, aku sedang mengemudi. Keselamatan adalah yang utama. Kedua, karena kondisi kesehatanku. Jadi aku tidak bisa minum. Kamu bisa minum apa saja yang kamu inginkan. Ya, kita bisa bersulang kan? Sulang. Sulang. Jadi kamu adalah anak tunggal di keluargamu? Apakah kamu punya saudara? Aku punya adik laki-laki bernama Xie Xiaodong. Lebih muda 3 tahun dariku. Xie Xiaodong. Jadi kamu lahir di musim gugur. Dia lahir di musim dingin. Kamu sungguh pintar. Aku memuji kamu karena pintar, bukan bodoh. Lalu bagaimana denganmu? Apakah kamu punya saudara kandung? Aku punya kakak laki-laki bernama Wang Jichuan. 5 tahun lebih tua dariku. Kamu pernah bertemu dia? Apakah kalian berkelahi waktu kecil? Kami sudah berkelahi sejak kecil. Sampai sekarang. Hahaha. Wang Jichuan, Wang Lichuan. Nama kalian sepertinya berhubungan dengan air. Orang bilang, kami berdua kekurangan air di 5 elemen. Tunggu sebentar. Jadi orang tuamu ingin kamu bekerja di Shanghai agar kamu bisa mendapatkan lebih banyak uap air. Benar kan? Ya, Aku tepat sekali menebaknya. Hahaha, bagaimana bisa aku sepintar ini? Hahaha, aku memang sangat pintar. orang tuaku sudah meninggal. Kecelakaan mobil. Aku turut berduka. Tidak apa-apa. Kamu juga ada di dalam mobil itu. Kamu juga ada di dalam mobil itu? Tapi aku selamat.
Jadi aku masih di sini sampai sekarang. Kamu sungguh beruntung. Orang seberuntung kamu harus membeli lotre. Hei, kamu berpikir sama seperti aku. Kamu memang membelinya. Apakah kamu menang? Aku menang 10 yuan. Hahaha, itu jumlah yang banyak loh. Ya, karena kamu selamat, kamu pasti akan mendapatkan banyak duit nanti. Bersulang. Bersulang. Hahaha. Apa yang kamu lakukan? Bukan itu yang aku maksud. Apa yang kamu maksud? Maksudku kata yang ada di baju yang kamu pakai. SMA Nanan. Itu SMA 4 tahun kan? Maksudmu ini? Oh, benar. SMA Nanci. Oh. Kampung halamanku di Gejiu, dan SMA Nanci ada di Gejiu. Gejiu. Gejiu ada di Provinsi Yunnan. Kedengarannya jauh dari Shanghai. Naik kereta butuh 3 hari 2 malam. Makan siang hari ini, aku yang traktir. Jangan saingin aku. Mau minum dikit aja? Aku agak pelan. Aku nggak mabuk. Kamu belum makan. Dengerin aku. Nah, saya ambil ini. Enak banget, pokoknya. Setiap kesini selalu pesan banyak. Coba sepotong. Tangan ini, tangan ini. Ini juga enak. Mau coba? Coba aja deh. Enak beneran. Enggak. Sate kambingnya masih di mulutmu. Xiao Qiu. Kamu beneran mabuk. Kamu. Bangun, Xiao Qiu. Xiao Qiu, lewat sini naik. HM. Sini. Berdiri di sini. Sandar di sini. Sisi ini nggak bisa. Bangun, bangun, bangun. Kamu duduk di sana. Sini, 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 sini. Duduk. Kasih tahu alamatmu. Sisi ini nggak bisa. Sisi ini nggak bisa. Duduk. Kasih tahu kamu tinggal di mana. Aku antar kamu pulang. Xiao Qiu, Xiao Qiu. Nggak. Hei. Kalau begitu lepaskan sepatumu dulu. Ya. Hei, Xiao Qiu. Hei, kamu tidak bisa tidur di sini. Kalau mau tidur, pergi ke kamar tamu. Aku ada kamar tamu kok. Xiao Qiu, Xiao Qiu. Hah.